Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sering kita mendengarkan kalimat bahwa kadang-kadang kita itu belajarnya apa, tapi nanti jadi kerjanya apa. Lulusannya, titelnya apa, tapi penghasilannya dari profesi apa, beda-beda. Ini sejarah. Sebenarnya kalau kita memahami itu dari jalur sejarah akan asik. Dari sini kita akan belajar tentang bagaimana usahanya Bunda Siti Hajar alaihassalam, ibunda dari Nabi Yuna Ismail ketika proses sa'i. Nah, ini penting. Sejarah sa'i dan lain sebagainya, ini ada filosofinya sendiri. Maka kemudian kita mulai dari apa? Dari ayat tentang sa'i. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ya. Ini sering kita baca kan? Kalau udah mendekati Bukit Sofa, kita baca ini. Kalau udah mendekati Bukit Marwa, kita baca ini. Tapi di perjalanan kita baca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Justru di perjalanannya kita harus memperbanyak doa dan istighfar. Nah, ini pelajarannya apa sih? Ingat kan, Siti Hajar saat itu sedang berusaha mencari air untuk putranya Ismail. Lalu ditaruhlah di atas bukit, ya, di suatu tempat yang bukan di bukit itu. Lalu seperti melihat fata morgana, Siti Hajar berlari ke ujung bukit Sofa, ke ujung lagi Marwa, terus lagi seperti melihat cahaya yang seperti fata morgana, gerakannya seperti dia apa? Dia sebenarnya berharap semoga ada kabilah yang lewat, ada orang yang lewat dan bisa memberikan air kepada anaknya yang menangis. Dari sisi ini, saat kita punya hajat, saat kita punya keinginan, ya, tetaplah kita terus berikhtiar semaksimal mungkin dengan harapan hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada bantuan, bukan kepada program A, program B, tidak, tapi kepada Allah. Setelah itu ikhtiar ke Allahnya cukup. Ya Allah, ya Allah, gitu. Ya Allah, semoga ikhtiarku hari ini baik. Ya Allah, ketika tidak juga kita kembalikan, ya Allah, Engkau masih mengujiku, ya Allah. Makanya ketika berikhtiar diperbanyak beristighfar. Akhirnya apa? Air tidak datang dari orang yang tidak lewat kan? Tidak ada satupun yang lewat setelah 7 kali berlari-lari dari Sofa Marwa 7 kali berlari-lari. Enggak ada orang lewat, enggak ada. Tapi kemudian di tempat Ismail ditaruh yang jaraknya hampir sekitar 700 sampai 800 meter. Lalu Allah takdirkan air keluar dari kaki yang dihentak-hentakkan si bayi. Kalau dipikir, bayi menghentakkan kaki mana kuat. Kita aja kadang ngebor sampai ratusan meter juga nggak keluar. Ini bayi, ya, karena itu kehendaknya Allah. Lalu muncullah air. Begitu melihat ada air di bawah kakinya Ismail, apa doanya Hajar saat itu? Zamzami, zamzami, zamzam. Makanya disebut dengan air Zamzam. Itulah kemudian artinya Zamzam itu berkumpul, zamzami, zamzami, berkumpullah semua air itu di situ. Maka pada yaumil akhir nanti air yang tersisa hanya air Zamzam. Jika air Zamzam habis, maka sudah tanda kiamat kubro akan datang. Di sini kita bisa mengambil bahwa setiap di antara kita kewajiban berikhtiar mah jalan terus.
Ya, yang menjadi dai, dakwah mah dakwah aja, terus saja dakwah. Nanti Allah yang akan menyelesaikan kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya kebutuhan. Udah. Ya, yang menjadi penegak hukum, udah kerjakan penegakan hukum dengan seprofesional mungkin, seikhlas kita. Yang guru ngajar, yang pengusaha mah dagang-dagang aja, udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Jual sesuai dengan yang dianjurkan Nabi, mengambil keuntungan sedikit untuk mendapatkan volume yang banyak. Katakan produk itu jika ada kekurangan dan katakan kelebihannya, apa adanya, tidak dikurangi. Itu ikhtiar, selebihnya kita kepada Allah. Nah, dalam ikhtiarnya kita memperbanyak Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawaz ta'ala. Terus seperti itu. Ya. Ada orang yang kuliahnya di pertanian. Dia malah jadi apa? Jadi influence untuk dakwah di medsos tuh. Akhirnya artinya kan dia belum memakai ilmu pertaniannya kan, bisa jadi. Iya. Kami punya staf dia lulusan daripada farmasi gizi. Tapi dia jago jurnalistik, sekarang jadi host. Itu sebenarnya sesuatu hal yang berbeda kan. Tapi kalau ada juga yang memang yang jalurnya benar, nyantren, habis itu kuliahnya tafsir hadis, terus jadi kiai bikin pesantren. Nah, itu jalur lurus tuh. Ada seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu memiliki kecuali dari apa yang dia udah usahakan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kita menanam emisi gas, ya kan? Kita menanam teknologi, kita menanam tower, ya, kita menanam properti. Jadilah banjir, jadilah berkurangnya lapisan ozon, ya. Jadilah emisi gas meningkat, jadilah yang lain-lainnya. Sehingga bumi ini benar-benar tidak sehat. Nah, COVID ini hikmahnya adalah membuat bumi lebih sehat. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi tugas kita, ayo ikhtiar terus nih teman-teman, ikhtiar terus, Bapak Ibu ikhtiar terus. Ya, mau kuliah di mana misalnya? Udah kita incer. Ya, secara ikhtiarnya ya pelajari, ya lihat, ya belajar tryout, ya lain sebagainya. Selebihnya udah, selama proses itu banyakin istighfar. Nanti kalau tidak masuk, Allah sedang punya rencana lain. Kita pengen masuk ke kuliah ini, nggak masuk tapi masuknya gini, ada semua pasti ada hikmahnya. Jadi terima dulu, tugas kita ya ikhtiar, tidak diterima ya. Tapi kebanyakan apa yang sudah kita ikhtiarkan pasti diterima. Kebanyakan, asal kita sungguh-sungguh dan yakin. Nah, kisah Siti Hajar dengan Safa dan Marwanya adalah sebuah bentuk nilai keimanan yang kuat, berharap betul kepada Allah. Semoga Allah menghadirkan pertolongan walaupun melalui perang, gitu misalnya kan. Karena dia sadar dia seorang perempuan kan, tidak mungkin menggali tanah tandus itu, tidak mungkin kalau kemudian Allah menakdirkan itu semua. Semoga kita bisa belajar dari proses ikhtiar yang baik sehingga menghasilkan nilai yang baik juga. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.